wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketujuh yang beranggotakan Ahmad Maulana Rasyidi, Kamelia, dan Ari Aditya Aryadi demi memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Pak Slamet Maulana SPD NPD dengan bahasan Sistem Informasi Perpustakaan. Kami membuat video ini. Nah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu sistem dan apa itu informasi. Nah, sistem ini merupakan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan. Nah, sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, yang mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Terus yang berikutnya ada pengertian dari perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan atau pelayanan segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam, dan berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, atau tip video. Nah, dan sedangkan menurut Presiden Republik Indonesia nomor 11 disebutkan bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebuah perpustakaan adalah suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai. Terus yang ketiga ada sistem informasi perpustakaan. Nah, ini sudah masuk ke materi yang kami bahas. Sistem informasi perpustakaan adalah sistem yang dibuat untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola suatu perpustakaan. Semua diproses secara komputerisasi, yaitu digunakan suatu software tertentu seperti software pengolahan database. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Sistem informasi perpustakaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari manusia, hardware, software, prosedur, dan data yang terintegrasi. Digunakan untuk manajemen otomasi perpustakaan sehingga mengemas sebuah informasi yang bernilai bagi penggunanya. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada penerapan teknologi informasi digunakan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan melalui dari pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi, pengelolaan anggota, statistik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Nah, sekian dulu penjelasan pertama dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 1 yang lainnya. Ini saya ingin memaparkan tentang manfaat dari penerapan sistem informasi di perpustakaan, yaitu yang pertama dapat mempermudah dan mempercepat layanan. Jadi dengan diterapkannya sistem informasi, layanan yang ada di perpustakaan itu dapat mempermudah dan mempercepat layanan. Dan yang kedua, meningkatkan mutu layanan. Nah, dengan adanya penerapan sistem informasi di perpustakaan dapat
meningkatkan mutu layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Dan yang ketiga, secara tidak langsung mengarsipkan atau memasukkan data teknis. Nah, jadi salah satu manfaat dari penerapan sistem informasi perpustakaan ini dapat mengarsipkan atau memasukkan data teknis. Dan yang keempat, mempermudah pencarian arsip maupun penelusuran. Nah, jadi sistem informasi di perpustakaan ini bisa mempermudah mencari arsip atau penelusuran apa yang hendak kita cari yang ada di perpustakaan tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir, merupakan sebuah alternatif pelayanan yang menarik dari interaktif antara petugas dan pengguna. Nah, jadi penerapan sistem informasi di perpustakaan ini salah satu manfaatnya itu bisa menjadi sebuah alternatif pelayanan yang menarik. Sistem informasi perpustakaan menggantikan prosedur pelayanan perpustakaan yang tadinya manual, sekarang menggunakan mesin ataupun komputer. Lalu di sini saya membahas tentang penerapan penggunaan sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, katalog atau daftar koleksi perpustakaan. Katalog memberikan sebuah informasi mengenai keberadaan koleksi beserta informasi-informasi lainnya yang menyertainya. Awalnya katalog ditulis menggunakan media kartu yang disusun berdasarkan judul, pengarang, ataupun subjek. Lalu karena dirasa sangat menyulitkan, menyita waktu, lalu digunakanlah katalog elektronik. Penggunaan katalog elektronik ini mempercepat pencarian koleksi secara cepat dan akurat. Selain itu juga bisa dimanfaatkan bersama dalam satu pengguna dengan tidak memakan waktu yang besar. Katalog bahkan bisa ditelusuri melalui internet apabila perpustakaan yang bersangkutan telah online di internet. Yang kedua, sirkulasi atau program transaksi perpustakaan. Program transaksi perpustakaan ini biasanya digunakan untuk proses peminjaman, pengembalian, ataupun perpanjangan koleksi perpustakaan. Awalnya, proses transaksi ini dicatat dengan sebuah buku transaksi dan bisa dibayangkan betapa repotnya apabila pengguna perpustakaannya sangat banyak. Terus, dengan menggunakan program sirkulasi perpustakaan ini, proses peminjaman ataupun pengembalian bisa lebih cepat daripada menggunakan sistem manual. Yang ketiga, input dan edit data perpustakaan. Koleksi baru yang datang di perpustakaan harus dicatat dan dibukukan di buku induk. Dan apabila terjadi kesalahan, harus dilakukan koreksi. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pencarian koleksi yang salah tersebut akan menyita waktu yang cukup lama. Dengan menggunakan program yang berbasis komputer, masalah ini akan dapat teratasi dengan mudah. Karena software yang digunakan biasanya memungkinkan kita untuk melakukan pencarian koreksi dan kemudian dilakukan koreksi dengan cepat. Yang keempat, input dan edit data pengguna perpustakaan. Setiap pengguna perpustakaan awalnya harus memiliki kartu perpustakaan yang disimpan di bagian sirkulasi untuk kemudian nanti digunakan untuk proses transaksi perpustakaan. Bisa dibayangkan apabila jumlah anggota perpustakaan cukup banyak, maka proses pencarian kartu ini akan memakan waktu yang cukup lama pula. Dengan menggunakan program otomasi perpustakaan pencarian,
penambahan dan perbaikan data pengguna perpustakaan dapat dilakukan dengan mudah. Terus yang kelima, laporan-laporan perpustakaan ataupun statistik perpustakaan dengan menggunakan program otomasi perpustakaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.